Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Yuk simak videonya dan catat bagian terpenting dari materi ini. Apa ya alat komunikasi itu? Secara umum, alat komunikasi adalah segala jenis peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi. Dengan kata lain, alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengirim atau menerima pesan antara dua orang. Alat komunikasi sudah ada loh sejak zaman dahulu. Alat komunikasi selalu mengalami perkembangan sehingga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Jadi, alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang cara penyampaian pesannya menggunakan alat tradisional. Sedangkan alat komunikasi modern adalah alat komunikasi yang cara penyampaian pesannya menggunakan teknologi modern. Yuk kita lihat alat komunikasi tradisional ada apa aja ya. Yang pertama ada kentungan. Kentungan termasuk alat komunikasi tradisional. Kentungan yang dalam bahasa lain disebut sebagai jidor, yang berarti alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Fungsi utama kentungan adalah untuk mengumpulkan orang-orang. Jika anak-anak mendengar kentungan berbunyi pelan, maka harus tetap waspada. Tetapi jika mendengar kentungan berbunyi kencang, maka itu menandakan adanya sebuah bahaya. Yang kedua, ada lonceng besi. Lonceng adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari logam. Lonceng biasanya dipasang di gereja untuk memberitahukan waktu ibadah dan mengumpulkan umat Kristiani. Lonceng juga ada loh di sekolah untuk menandakan waktu masuk, istirahat, dan pulang sekolah. Lonceng juga bisa menjadi tanda jika terdapat bahaya. Selanjutnya ada merpati pos. Hewan yang sudah terlatih bisa dijadikan perantara mengirim surat yang tepat. Salah satunya adalah merpati pos. Merpati pos adalah burung merpati yang telah dilatih untuk mengantar surat atau pesan. Oleh karena itu, merpati pos terkenal sebagai burung pengirim pesan. Nah, selain merpati, ada juga loh hewan yang dapat menyampaikan pesan, yaitu anjing. Yang keempat, ada surat. Surat adalah alat komunikasi tradisional dalam bentuk lembaran kertas yang berisi berbagai informasi. Surat dibuat secara khusus untuk seseorang ataupun kelompok. Saat ini surat menyurat masih dilakukan loh, meskipun tidak sebanyak dulu. Anak-anak sudah pernah belum buat surat? Selanjutnya ada daun lontar. Pada zaman dahulu, sebelum adanya kertas, masyarakat menggunakan daun lontar untuk menulis pesan atau informasi penting. Selanjutnya ada beduk. Beduk adalah alat komunikasi tradisional yang merupakan alat musik tabuh seperti gendang. Beduk biasanya terpasang di masjid atau surau yang memberi tanda masuk waktu sholat. Beduk juga berfungsi untuk mengumpulkan orang-orang guna memberitahukan informasi penting. Ketujuh, ada telepon kaleng. Telepon kaleng adalah alat komunikasi tradisional yang menggunakan kaleng dan tali atau benang. Telepon kaleng dapat digunakan untuk berkomunikasi tanpa mengeluarkan suara yang keras meskipun berjarak cukup jauh. 8. Asap. Kok bisa ya? Asap merupakan alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan ketika tersesat dalam hutan. Asap juga digunakan sebagai penanda lokasi. 9. Ada bendera. Bendera dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Biasanya digunakan oleh anggota kepramukaan. Bendera yang digunakan sebanyak 2 buah.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang alat komunikasi tradisional. Sekarang kita masuk ya ke alat komunikasi modern. Pertama, ada handphone atau smartphone. Alat komunikasi smartphone dapat mengirim pesan tertulis ataupun berupa suara melalui berbagai aplikasi seperti WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Handphone tidak menggunakan kabel listrik, tetapi menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit. Kedua, ada telepon. Telepon berbeda loh dengan smartphone. Telepon hanya dapat mengirim pesan melalui suara. Telepon menggunakan kabel listrik. Telepon pertama kali diciptakan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya ada televisi. Anak-anak pasti sering kan nonton televisi? Televisi merupakan alat komunikasi modern satu arah, karena kita hanya dapat menerima informasi melalui suara, tulisan, dan gambar tanpa memberikan respon. Saat ini, televisi sudah banyak loh memiliki beragam ukuran dan kecanggihan. Selanjutnya ada radio. Radio adalah alat komunikasi modern yang hanya menggunakan suara. Melalui radio, kita bisa berkomunikasi dengan penyiar radio. Radio ditemukan oleh Marconi yang kemudian digunakan oleh militer. Saat ini, radio sudah banyak memiliki saluran frekuensi yang bisa anak-anak dengar. Kelima, ada telegraf. Telegraf adalah mesin pengirim dan penerima berita dari jarak jauh menggunakan sandi Morse. Tulisan dalam telegraf disebut telegram. Telegram inilah yang menggunakan sandi atau Morse sebagai kode komunikasi. Selanjutnya ada faksimil. Faksimil atau yang biasa dikenal fax adalah peralatan komunikasi modern yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan hasil yang serupa aslinya. Mesin fax juga disebut sebagai telekoper. Lanjut ya, ada pager. Penyeranta atau yang lebih dikenal dengan pager atau radio panggil ini adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an. Pager digunakan untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Pager memiliki suara yang khas loh. Saat anak-anak ingin mengirim pesan melalui pager, maka harus menghubungi operator terlebih dahulu. Selanjutnya ada smartwatch. Smartwatch merupakan alat komunikasi penunjang smartphone. Smartwatch tidak akan berfungsi secara maksimal jika tidak berdekatan dengan smartphone. Nah, anak-anak, siapa yang sudah punya smartwatch ini? Kesembilan, ada megafon. Megafon atau yang dikenal dengan toa adalah pengeras suara berbentuk corong untuk meningkatkan elemen pengirim suara. Toa adalah nama merek pengeras suara. Nah, anak-anak, saat kita berkomunikasi ada 6 sikap yang harus anak-anak tahu saat berkomunikasi. Yang pertama, bicaralah dengan jelas dan santun. Yang kedua, gunakan nada suara yang lemah lembut. Yang ketiga, pilihlah kata-kata yang baik dan santun. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan saat lawan bicara sedang berbicara. Yang kelima, tidak menghubungi saat jam tidur atau jam istirahat. Yang keenam, carilah informasi yang baik dan bermanfaat. Nah, anak-anak, ada banyak loh manfaat dari alat komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi cepat dan mudah. Yang kedua, memudahkan dalam mendapatkan dan menambah informasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Yang keempat, kita bisa berkomunikasi tanpa batas waktu dan wilayah. Saat kita berkomunikasi, berkomunikasilah dengan bijak. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!